Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang parabola yang merupakan salah satu bentuk dari irisan kerucut. Pembahasan tentang parabola kita mulai dari definisi dan bentuk umum dari parabola. Definisi: parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Mari kita pahami titik dan garis tertentu ini melalui gambar ini. Titik tertentu pada gambar ditunjukkan oleh titik F, sementara garis tertentu yang dimaksud dalam definisi dalam gambar ditunjukkan oleh garis vertikal yang berwarna biru. Titik F ini disebut sebagai titik fokus dan garis berwarna biru ini disebut sebagai garis arah atau direktris. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang persamaan umum dari parabola. Kita mulai dari persamaan parabola yang garis direktrisnya sejajar sumbu Y. Nah, pada gambar diketahui bahwa parabola memiliki puncak V, H, K, kemudian titik fokus parabola adalah titik F, H tambah P, K, dan garis arah atau garis direktris adalah X sama dengan H dikurang P. Maka bentuk umum parabola ini adalah Y dikurang K kuadrat sama dengan 4P dikali dengan X dikurang H. Jika puncak parabola itu adalah titik O 0,0, maka bentuk umum dari parabola adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Berikutnya adalah parabola yang garis direktrisnya sejajar dengan sumbu Y. Jika puncak parabola adalah V, H, K, titik fokus parabola adalah F, H, K ditambah P, dan garis arah atau garis direktris adalah Y sama dengan K dikurang P, maka bentuk umum parabola adalah X dikurang H kuadrat sama dengan 4P dikali dengan Y dikurang K. Dalam mempelajari parabola ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah titik api atau titik fokus. Ditunjukkan oleh titik F pada gambar F, H, K ditambah P. Berikutnya adalah garis arah atau direktris yang ditunjukkan oleh gambar biru pada gambar. Selanjutnya adalah sumbu simetris, yaitu garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus garis arah atau garis direktris. Pada gambar ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Selanjutnya adalah titik puncak, yaitu titik potong antara sumbu simetri dan parabola. Pada gambar ditunjukkan oleh titik V, H, K. Berikutnya adalah latus rectum, yaitu tali busur yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu simetri. Pada gambar ditunjukkan oleh gambar berwarna biru. Pembahasan berikutnya adalah mengenai garis singgung parabola. Sebelum kita membahas garis singgung parabola, maka kita tetapkan dulu bahwa persamaan parabola yang akan kita gunakan atau yang ingin kita cari garis singgungnya adalah persamaan Y dikurang K dikuadratkan sama dengan 4P dikali X dikurang H. Nah, persamaan garis singgung dengan gradien M itu adalah Y dikurang K sama dengan M dikali dengan X dikurang H ditambah dengan P dibagi dengan M, di mana M itu adalah gradien. Berikutnya, persamaan garis singgung melalui titik T X1, Y1 yang terletak pada parabola. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang K dikali dengan Y1 dikurang K sama dengan
2P dikali dengan X ditambah X1 dikurangi dengan 2H. Lalu, bagaimana persamaan garis singgung yang melalui titik T, X-aksen, Y-aksen di luar parabola? Nah, karena yang akan dicari adalah garis singgung, maka tentu saja nanti garis ini akan melewati tepat satu titik pada parabola. Anggap titik tersebut adalah titik S, yaitu X1, Y1. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena X1, Y1 pada parabola, maka persamaan garis singgung yang melalui S itu adalah Y dikurang K dikali Y1 dikurang K akan sama dengan 2P dikali dengan X ditambah X1 dikurangi dengan 2H. Selanjutnya, karena S X1, Y1 pada parabola, maka tentu dia akan memenuhi persamaan parabola. Sehingga kita peroleh Y1 dikurang K kuadrat sama dengan 4P dikali X2 dikurang H. Kita namai persamaan ini dengan persamaan 2. Selanjutnya kita ingat juga bahwa T, X-aksen, Y-aksen ini berada pada garis singgung. Maka tentu saja X-aksen, Y-aksen akan memenuhi persamaan 1. Sehingga kita peroleh Y-aksen dikurang K dikali dengan Y1 dikurang K akan sama dengan 2P dikali dengan X-aksen ditambah X1 dikurangi dengan 2H. Nah, garis singgung dapat kita peroleh dengan menemukan titik S, X1, Y1 dan mensubstitusikannya ke persamaan 1. Lalu, bagaimana kita dapat menemukan titik S, X1, Y1? Yaitu dengan menyelesaikan persamaan 2 dan 3. Berikutnya, kita akan coba menyelesaikan beberapa soal terkait dengan parabola. Soal pertama, tentukan persamaan parabola yang puncaknya di min 1,2 yang melalui titik 4,0 dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentu saja kita harus terlebih dahulu mengetahui garis direktrisnya. Dari soal diketahui bahwa sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y. Karena sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y, maka tentu saja garis arah atau garis direktris akan sejajar dengan sumbu X. Dengan demikian, kita bisa menentukan persamaan parabola mana yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, karena garis arah atau garis direktris sejajar dengan sumbu X, maka persamaan parabola yang kita gunakan adalah X dikurang H dikuadratkan sama dengan 4P dikali dengan Y dikurang K. Dengan mensubstitusi H sama dengan min 1 dan K sama dengan 2, maka kita peroleh X dikurangi min 1 dikuadratkan sama dengan 4P dikali dengan Y dikurang 2. Oleh karena itu kita peroleh X ditambah 1 kuadrat sama dengan 4P dikali dengan Y dikurang 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai P dengan menggunakan titik 4,0. Titik ini kemudian kita substitusi ke persamaan parabola yang telah kita peroleh. Sehingga kita dapatkan 4 ditambah 1 kuadrat sama dengan 4P dikali dengan min 2. Hasilnya adalah 25 sama dengan min 8P. Oleh karenanya kita peroleh P sama dengan min 25/8. Jadi, kita peroleh bahwa persamaan parabola yang puncaknya di min 1,2 yang melalui titik 4,0 dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y adalah X ditambah 1 kuadrat
sama dengan min 4 dikali 25/8 dikali dengan Y dikurang 2. Akhirnya kita peroleh persamaan X ditambah 1 kuadrat sama dengan min 25/2 dikali dengan Y dikurang 2. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 8X ditambah 28 sama dengan 0 di titik yang mempunyai ordinat 6. Nah, kita perhatikan bahwa Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 8X ditambah 28 sama dengan 0 dapat kita tulis menjadi Y kuadrat dikurang 4Y sama dengan 8X dikurang 28. Jika kedua ruas kemudian kita tambahkan dengan 4, maka kemudian kita akan peroleh bahwa Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 8X dikurangi dengan 24. Kita peroleh Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 8 dikali dengan X dikurang 3. Nah, dari bentuk terakhir ini kita dapat mengetahui puncak dari parabola, parameter P, dan garis arah atau garis direktris. Dari persamaan terakhir ini kita peroleh bahwa puncak parabola adalah titik 3,2, parameter P sama dengan 2, dan garis direktris atau garis arah sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya kita akan mencari apsis dari titik singgungnya. Diketahui bahwa ordinat sama dengan Y sama dengan 6, sehingga ketika kita substitusi ke persamaan parabolanya, kita akan peroleh 6 dikurang 2 kuadrat sama dengan 8 dikali dengan X dikurang 3. Akhirnya kita dapatkan 16 sama dengan 8 dikali dengan X dikurang 3. Sehingga kita peroleh bahwa X sama dengan 5. Dari sini kita dapatkan bahwa titik singgungnya adalah 5,6. Oleh karena itu, persamaan garis singgung parabola Y kuadrat dikurang 4Y kurang 8X ditambah 28 sama dengan 0 di titik 5,6 adalah Y dikurang 2 dikali dengan 6 dikurang 2 akan sama dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan X ditambah 5 dikurang dengan 2 dikali 3. Oleh karena itu kita dapatkan Y dikurang 4, Y dikurang 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali dengan X dikurang 1. Hasilnya adalah Y dikurang 2 sama dengan X dikurang 1, sehingga kita dapatkan Y sama dengan X ditambah 1. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 8X yang melalui titik T 4,6. Sebelum menyelesaikan soal ini, mari kita lihat dulu parameter parabolanya. Dari soal kita peroleh bahwa Y kuadrat sama dengan 8X atau sama dengan 4 dikali dengan 2X. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa parameter P sama dengan 2. Selanjutnya, kita harus memastikan apakah titik T 4,6 ini berada pada parabola atau tidak. Nah, kita perhatikan bahwa ketika kita substitusi 4,6 ke persamaan parabola, maka kita akan peroleh bahwa 6 kuadrat sama dengan 36, ternyata hasilnya lebih besar dari 8 kali 4, yaitu sama dengan 32. Nah, ini menandakan bahwa titik T 4,6 berada di luar parabola.
karena kita ingin mencari garis singgung yang melalui titik 4,6, tentu saja ada satu titik lagi yang berada pada parabola yang nanti akan dilewati oleh garis singgung. Kita misalkan saja titik tersebut dengan titik S, yaitu X1, Y1. Karena S, X1, Y1 adalah titik singgung, maka kita akan peroleh bahwa persamaan garis singgungnya itu adalah Y dikali dengan Y1 sama dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan X ditambah X1. Kita namakan persamaan ini dengan persamaan 1. Berikutnya, karena S, X1, Y1 berada pada parabola, maka tentu saja ia akan memenuhi persamaan parabola. Sehingga kita akan peroleh bahwa Y1 kuadrat sama dengan 8X1. Kita namakan persamaan ini dengan persamaan 2. Berikutnya, karena titik T atau titik 4,6 itu berada pada garis singgung, maka tentu saja titik 4,6 akan memenuhi persamaan 1. Sehingga kita dapat substitusi titik 4,6 ke persamaan 1, sehingga kita dapatkan 6Y1 sama dengan 4 dikali dengan X1 ditambah 4. Atau kita dapat bentuk menjadi kita sama bagi 2 kedua ruas sehingga menghasilkan 3Y1 sama dengan 2 dikali X1 ditambah 4. Oleh karena itu kita peroleh Y1 sama dengan 2/3 dikali dengan X1 ditambah 4. Persamaan terakhir ini kita namakan dengan persamaan 3. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 untuk memperoleh nilai X1 dan Y1. Dengan mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 2, kita peroleh bahwa 2/3 dikali dengan X1 ditambah 4 dikuadratkan akan sama dengan 8X1. Dengan mengkuadratkan sisi kirinya, kita jabarkan satu persatu, maka kita akan peroleh 4/9 dikali dengan X1 kuadrat ditambah dengan 8X1 ditambah 16 akan sama dengan 8 dikali dengan X1. Oleh karenanya, kita akan peroleh bahwa X1 kuadrat ditambah dengan 8X1 ditambah 16 sama dengan 18X1. Jika kita pindahkan ruas 18X1 ke ruas kiri, maka kita akan peroleh X1 kuadrat dikurangi dengan 10X1 tambah 16 sama dengan 0. Jika kita faktorkan, maka kita akan peroleh bahwa X1 dikurang 2 dikali dengan X1 dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapat dua kemungkinan X1, yaitu X1 sama dengan 2 atau X1 sama dengan 8. Jika kita substitusi X1 ini ke persamaan 3, maka ketika X1 sama dengan 2, kita akan peroleh bahwa Y1 akan bernilai sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan titik singgung 2,4. Oleh karena itu, persamaan garis singgung yang kita peroleh adalah 4 dikali dengan Y sama dengan 4 dikali dengan X ditambah dengan 4. Kita peroleh ini
dengan mensubstitusi titik 2,4 ke persamaan 1. Selanjutnya, jika X1 sama dengan 8, maka Y1 akan sama dengan 8. Dengan cara yang sama seperti tadi gitu ya, maka kita akan peroleh bahwa persamaan garis singgungnya adalah 8Y sama dengan 4 dikali dengan X ditambah 8. Demikian pembahasan kita terkait dengan parabola. Semoga materi ini dapat bermanfaat.